Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Masjid Safinatus Salam Desa Pegayaman tidak akan bisa dilepaskan juga dengan keberadaan daripada Desa Pegayaman. Baik itu dari masa kedatangannya, kemudian sama siapa keberadaan ini bisa berada di tempat bubukitan yang ketinggiannya 350 dari permukaan laut. Dan ini kita akan merujuk dari referensi Babad Buleleng, bahwa keberadaan daripada Desa Pegayaman ini dimulai dari 1648 ketika I Gusti Anglurah Panji Sakti merekrut laskar 100 orang laskar dari Belambangan, kerajaan Belambangan yang bisa ditaklukkan di tahun 1648. Kemudian para laskar 100 laskar yang dipimpin oleh Nur Alam, Nur Awin, dan Nur Mubin yang diletakkan kemudian di pegunungan Pegatevan yang ada di sekarang disebut dengan Desa Pegayaman. Kemudian seiring waktu berjalan, di tahun 1650 berdirilah Masjid Safinatus Salam Desa Pegayaman. Artinya keterkaitan antara Masjid Desa Pegayaman dengan Kerajaan Panji Sakti secara sejarah dari tahun 1650 sudah mulai sebagai tempat pertama, di mana kalau dilihat daripada posisi Masjid Jami' Desa Pegayaman ini posisinya di atas jurang, seakan-akan kalau bisa kita gambarkan adalah sebagai sebuah benteng pertama, kemudian kedua sebagai tempat ibadah, dan pada akhirnya Masjid Safinatus Salam ini adalah sebagai tempat ibadah dan sosial budaya lainnya. Dari bukti-bukti peninggalan yang kita dapatkan, pertama ada ukiran yang di mimbar yang diberikan oleh Panji Sakti sebagai Raja Buleleng. Kemudian sebagai tiang Sokoguru ada 4 yang dipertahankan sampai sekarang sebagai lambang bahwa itu adalah merupakan masjid tua di Desa Pegayaman. Jadi itu terbuat dari kayu lengedi. Kemudian ada bedug yang terbuat dari kayu besar yang diambil dari pohon kayu gege yang berasal memang dari lokasi masjid itu sendiri di sini. Jadi masjid ini memiliki bukti sejarah dengan bedug yang berukuran sangat besar. Jadi bedug raksasa yang sama sekali tidak ada sambungannya, yang memang terbuat dari kayu gege Desa Pegayaman. Kemudian di samping itu, seiring perkembangan waktu, Pegayaman Masjid Safinatus Salam Pegayaman ini juga memiliki peninggalan-peninggalan yang sangat unik, seperti pengukuran waktu untuk sholat, melihat berstandar daripada matahari yang disebut dengan bencret, dan itu masih utuh sampai sekarang. Jadi standar untuk sholat zuhur dan asar itu berstandar daripada pengukuran waktu memakai derajat matahari yang disebut dengan bencret. Kemudian juga ada lonceng yang memang dari peninggalan kira-kira dari kedatangan Jepang, masa Jepang. Ada lonceng yang setiap tahun baru itu berbunyi. Kemudian juga ada tongkat para khatib yang terbuat dari besi dengan ukuran yang sangat stabil untuk bisa mengayunkan seperti umpamanya mengayunkan pedang. Bukan tongkat khotib yang panjang seperti apa yang kita lihat sekarang. Nah, inilah bentuk-bentuk daripada kesejarahan, dan yang tidak kalah pentingnya bentuk daripada Masjid Pegayaman yang atapnya adalah merupakan atap tumpang meru sebagai lambang daripada Masjid Nusantara, dan itu bertahan sampai sekarang
dengan seiring renovasi sampai 5 kali renovasi yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah bertahan bentuk khas daripada Masjid Nusantara yang ada di Desa Pegayaman yang bernama Masjid Jami' Safinatus Salam. Kemudian di antara peninggalan yang sangat masih tradisional dan sangat bernuansa manuskrip itu adalah Al-Quran dan kitab tulis tangan yang mana di dalamnya itu memang tidak tersebut tahun. Kami patut menduga bahwa Al-Quran tulis tangan dan kitab tulis tangan ini memang dibawa oleh para penggelingsir kami dari Jawa dahulu, dan itu masih bisa utuh sampai sekarang bertahan. Kemudian kembali lagi kita lihat dari tahun 1650 ada periode pembangunan masjid yang pertama, sudah kami ilustrasikan. Kemudian renovasi yang kedua yaitu di tahun 1872. Kemudian di renovasi yang ketiga yaitu di tahun 1940. Kemudian renovasi yang keempat di tahun 1985. Kemudian selanjutnya renovasi terakhir sekarang adalah di 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada sahabat-sahabat pengurus Masjid Jami' Safinatus Salam Desa Pegayaman yang telah melaksanakan program dengan sebaik-baiknya dalam kurun waktu hampir 1 periode, yakni ketika kita pertama kali diangkat tahun 2020, kini sudah berada di tahun 2024. Semoga masjid kita tercinta ini dapat kita makmurkan untuk kemaslahatan umat, baik dari aspek ibadah maupun aspek sosial kemasyarakatan. Masjid yang kita cintai ini dengan ribuan jamaah tentu membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua kita selaku pengurus. Sebagaimana maksud para leluhur kita mewariskan masjid ini sebagai masjid satu-satunya di Desa Pegayaman, yaitu menjadi masjid pemersatu dalam berbagai kegiatan keagamaan dan adat istiadat yang berpadu syarat. Tetap semangat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.